Selamat datang di podcast Koalisem 7. Nah, oke nih, kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih karena aku udah bareng teman-teman yang mantep nih dari UMP nih. Nah, udah bareng sama Adam dari Teknik Kimia 2020. Ya, halo guys. Mantap, suaranya khas banget ya. Ada juga Mas Paso dari Manajemen 2019. Halo adekku. Mantap. Nah, aku mau ke Adam dulu nih, Dam. Gimana, Dam? Rasanya kuliah online di semester pertama di UMP, Dam? Buat UTS enak. Itu yang pertama, karena kita kan pertama itu penyesuaian ya, masuk ke universitas. Kalau ujian kan belum tahu seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau UTS menurut saya itu untuk UTS yang pertama online ini bikin nyaman lah ibaratnya lah. Mantap. Tapi kalau rasanya kuliah online secara keseluruhan gimana tuh? Ya, satu kendala sih, cuman di sinyal, kalau enggak masalah dari web UMP kan. Jadi UMP kan ada webnya on class kayak gitu ya. Nah, kalau misal lagi servernya down, ya otomatis semuanya tertunda. Iya sih, sama gitu. banget. Aku juga kadang tuh kalau kuliah kalau server down, males banget kayaknya. Iya itu. Nah, buat Mas Paso nih, yang udah pernah ngerasain kuliah offline dan online UMP, bedanya apa sih, Mas? Sebenarnya bedanya sih kerasa banget. Yang pertama buat ketemu teman-teman sih, dan berkuliahannya juga beda banget. Kayak misalkan di online kita kadang-kadang berkuliahan server down, kita kuliah cuma lewat WA, by WA aja. Nah, jadi by WA cuma absen, ya udah, setelah itu udah selesai. Apalagi kalau misalkan biasanya dosennya juga sibuk gini-gini, ya udah akhirnya kuliah cuma kasih materi, absen, udah selesai. Iya, aku juga sih Mas, udah bahan gitu ya. Nah, tapi nih Mas Paso kan udah pernah kan 2 semester kan offline. Nah, gimana sih Mas lingkungan kampus di sana, fasilitasnya tuh gimana, Mas? Pas lagi offline atau? Iya, pas lagi offline. Kalau pas lagi offline sih sebenarnya sepi sih. Sepi banget kalau buat di lingkungan kampusnya. Ya, kayak kalau aku kan dari manajemen kan biasanya tetap ada kegiatan kewirausahaan. Jadi di manajemen tuh kayak kayak jualan gitulah. Tetap kayak ada SK satu matkul yang disuruh jualan sampai nanti semester 6. Asik banget. Ya jadi gitu. Jadi untuk itu kayak fasilitas-fasilitas dari FEB, kayak ada banknya juga di sana. Kayak ada banknya, terus ada tempat buat jualannya. Jadi ya nggak kepake. Jadi jualannya semuanya serba online, kayak sekarang lewat Shopee, Facebook gitu. Oh, mantap. Nah, banyak yang tanya nih, apa sih perbedaan biaya hidup semasa SMA dan kuliah nih, Mas? Secara kalau offline ya? Iya. Kalau offline ya. Kalau offline kan mungkin yang jauh bisa ngekos ya. Kalau misalkan mungkin dari SMA ke kuliah ya, kalau menurutku sih nggak beda-beda jauh banget ya. Yang jelas beda jauh sih biaya kuliahnya, UKT-nya. Itu kalau di UMP ya dibilang lumayan lah. Cuman ya kalau buat biaya hidupnya sebenarnya nggak terlalu jauh sih, nggak terlalu beda jauh ya. Mungkin 1.500.000 di Purwokerto bisa buat sebulan lah. Rata-rata sama kampus lain hampir sama lah ya, Mas. Hampir sama. Oke. Nah, aku mau ke Adam nih. Nah, Adam nih, kamu kan sebagai maba nih, jalur masuk yang ada di UMP apa aja nih yang terbaru nih? Kalau di UMP itu ada 4. Tapi untuk fakultas kedokteran itu dari UMP itu tersendiri. Jadi dipisah gitu. Kalau yang pertama itu ada jalur minat lah ya, biasa kayak jalur minat dan prestasi ya gitu, pakai piagam atau lain-lain ya gitu lah ya. Terus yang kedua ada CBT atau reguler. Jadi itu ntar kita kemarin ya saya sendiri itu nyoba 3 jalur. Ada CBT, terus pakai jalur nilai UTBK sama jalur smart. Jalur smart itu rapot. Nah, untuk yang CBT nanti kita datang ke UMP, terus nanti di sana itu tes. Tesnya di sana. Kalau buat anak semada sih ya mungkin gampang ya. Waduh. Standarnya semada ya. Standarnya semada lo ya. Karena soal standar lah. Misal, tapi ada kimia, fisika, ada matematika, biologi. Tergantung jurusannya juga. Iya, tergantung jurusan. Terus yang susah menurutku malah soal kemuhammadiyahan. Karena saya nggak tahu. Oh, ada. Ada. Nanti kalau apa tuh contohnya tuh? Ya, misal Muhammadiyah pertama berdiri kapan ada gitu. Iya, contohnya gitulah, kurang lebihnya. Okay. Nah,
Kalau untuk yang jalur smart itu gampang sih, yang penting masukin aja nilai rapot. Kalau udah masuk dan kuotanya masih ada, ya udah pasti masuk, nggak mungkin nggak masuk kalau di UMP. Kemarin saya kan nyoba smart yang masuk untuk farmasi. Nah karena saya gelombang ketiga, jadi kuotanya udah full. Nah otomatis di pilihannya itu farmasi nggak ada gitu. Nah tapi untuk yang lainnya masih ada, itu kayak gitu. Contohnya gitu. Mantap, aku baru tahu nih. Terus ada juga jalur nilai UTBK. Itu yang umum ya. Itu yang ya yang masuk lah, itulah kayak biasa. Terus yang terakhir itu yang baru saya tahu ya, itu jalur kedokteran itu dipisah. Itu saya malah baru tahu, kirain waktu itu kedokteran dijadiin satu, ternyata malah dipisah gitu. Nggak tahu kenapa, intinya dipisah gitu. Oke, mantap nih. Berarti buat yang mau masuk kedokteran UMP, ada nih informasi jalur masuk khusus nih kedokteran UMP. Ya, nah, betul. Dam, yang terbaru nih biasanya tuh adik-adik tuh tanya UKT kan yang menjadi kadang biaya kuliah mahal nggak sih? Nah, terbaru nih kamu berapa nih UKT? Kalau saya kan teknik kimia, teknik lah penggolongannya itu sekitar, jadi ada pembangunan, ada pengembangan. Kalau pembangunan itu di saya sekitar 11. Terus nanti ada pengembangannya itu 3 juta. Ya kurang lebihnya 15 lah. Itu gelombang 3 ya. Untuk gelombang 2 sama 1 ya selisihnya 1 sampai 2 juta lah selisihnya. Enggak jauh. Kalau Mas Paso nih dulu berapa nih Mas? Kalau waktuku dulu sih ini masuk ke manajemen sekitar 8.500.000 di gelombang pertama ya. Mungkin gelombang kedua, gelombang ketiga ya nggak beda jauh sih, sekitar 9 juta, 9.500.000 lah gitu. Cuman kalau enaknya buat zamanku ya, buat waktu aku masuk ya. Jadi setiap semester tuh katanya turun. Oh gitu. Iya, jadi nggak tetap. Cuman nggak tahu sekarang turun juga ya. Kamu gitu juga nggak Dam? Kira-kira beritanya tuh simpang siurnya gimana Dam? Jadi kalau kan jadi misal ini ya, saya kan berarti totalnya sekitar 14. Nah, 14 ini intinya udah sampai lulus. Nah, nanti dari apa ya? Dari UMP-nya itu udah konsep dibayarnya itu dipecah-pecah. Misal semester 1 dicicil 2,5, semester 2 2,5 lagi, semester 3 2,5 lagi, semester 4 2,5 lagi. Nah, tapi untuk biaya studi yang misal per semester ya itu nanti setiap tahun juga turun. Itu ciri khas tuh berarti tuh. Ya, Soalnya jadi semakin sedikit SKS semakin turun. Oh gitu. Iya. Asik banget dong. Jadi Iya. semakin tinggi semesternya semakin turun UKT-nya. Iya. Mantap nih. Nah, buat univ-univ lain yang dengerin, nah nih diterapin nih harusnya nih. Iya, itu kayak gitu. Jadi bisa semester 8 itu UKT-nya cuma 1 juta. cuma 1 juta bisa. Cuma 1 Masa? juta, iya. Iya. Soalnya aku di semester 2 juga udah turun jadi 6.500.000. Dari 8 juta. Dari 8.500.000. Mantap nih. Nah, jadi buat adik-adik tuh yang bingung soal stigma biaya kuliah mahal di UMP, nah udah kejawab kan. Jadi tuh bisa turun ya per. Ya. Ah, Untuk oke. berarti yang tadi kan pembangunan sama pengembangan, untuk semester satunya kalau saya sekitar 8 jutaan. Oh, oke, Nanti mantap. turun jadi 7, terus turun lagi segi 6 sampai 3 atau 2 juta. Mantap. Wah, itu mantap sih ciri khas yang dimiliki UMP nih. Nah, tapi kayaknya nggak asik kalau misal kita cuma bahas fasilitas dan lain tanpa bahas UKM nih atau kegiatan mahasiswanya dari sana. Mas Paso nih Mas yang udah ngerasain sendiri. Ada apa aja nih Mas? Kalau UKM-nya sih banyak ya di sana. Kalau yang biasanya sih lebih ke sport sama ini sih, apa namanya, kayak kemuhammadiyahan. Agama, lebih kayak agama gitu. Sana Iya. kayak mungkin ada kayak musik rebana, terus apa sih kayak hafalan Quran gitu. Jadi ya agamanya cukup kental lah di sana lah gitu. Terus buat yang sport mungkin kayak bisa ada yang apa sih kayak hiking. Oh, Terus ada juga. itu ada. Terus ya yang biasa-biasa ya basket, terus futsal dan sebagainya. Ya yang lebih menarik lagi waktu itu ada yang kayak ini sih, kayak apa ya, kayak outdoor kegiatan outdoor lah gitulah. Terus ada satu lagi UKM. Kayaknya cuma di instansi Muhammadiyah ya. Jadi ada yang namanya Propam. Tahu nggak? Nggak tahu. Propam itu kalau di NU itu kayak Banser.
Oh iya, kokam. Nah, kokam apa propam? Kokam. Nah, kokam ya, sorry itu kokam. Jaga keamanan Nah, gitulah. jadi itu masuknya juga kayak UKM. Jadi kita itu bisa daftar. Kemarin ya pas promosi kita bisa masuk ke kokam. Nanti ada kegiatannya itu kayak pramuka gitulah. Kayak nanti ada misal jalan-jalan ke daerah mana gitu. Nanti itu seleksi. Nanti ada seleksinya. ada gitu. Nanti masuk, nanti kalau misal ada hajatan gitu, kita kokam disewa, ntar kita dikasih duit. Iya kayak gitu. Jadi kayak waktu dulu zamanku demo juga yang nertipin kokamnya dari dari kokam UMP-nya. Iya, itu dari mahasiswa bisa masuk ikut kokam. Mantap. Aduh sayang banget nih kita udah sampai sesi akhir podcast. Banyak banget ciri khas yang dimiliki UMP ternyata nih yang kita jarang tahu. Tapi sebelum aku mengakhiri nih, kasih semangat dong buat adik-adiknya yang lagi belajar. Dari Mas Fasu dulu nih Mas. Gimana nih? Aduh. Ya udah deh, tetap semangat aja buat ngeraih cita-cita kalian. Jangan patah semangat dari kondisi kayak gini. Kalian pasti ngeluh, capek dan sebagainya, males dan sebagainya. Ingat orang tua kalian, ingat cita-cita kalian, tetap semangat, belajar terus dan jangan lupa ibadah. Mantap. Adam gimana Ya. Dam? Kalau tadi Mas Masuk kan udah tentang semangat. Kalau saya lebih ke bagaimana kita menyikapi kalau diri kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi terhadap apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita pengen UGM, jelas. Kita pengen UI, pengen UII, pengen Unpad, pengen ITB dan lain-lain. Tapi kalau misal kita rezekinya di tempat lain, ya udah syukurin aja gitu loh. Jadi nggak usah kecewa, jalani aja apa yang kita terima gitu. Mantap. Oke, asik banget bincang-bincang bareng WMP hari ini. Makasih banget nih buat Mas Faso, buat Adam yang udah hadir sama-sama di podcast hari ini. Dan buat adik-adik Semada 21, makasih nih yang udah dengerin podcast hari ini. Jangan lupa semangat belajar, tetap berdoa, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.